Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan penalaran matematika yang kedua. Di sini saya punya beberapa teks, langsung saja saya mulai dengan teks yang pertama. Perumahan peduli lingkungan sehat mempunyai perumahan yang minimalis. Katanya perumahan ini memiliki tipe rumah 21, 36, dan 54. Harga dari tipe rumah 21 katanya 220 juta. Sedangkan harga tipe 21 dengan 36 selisihnya sama dengan tipe rumah 36 dan 54. Katanya selisihnya sama-sama 140 juta. Pembelian rumah ini dapat dicicil dengan bunga yang dapat dihitung berdasarkan nilai periode sebelumnya. Nah, lalu katanya bunganya 10% per tahun dan harga rumah dimulai dari 220 juta. Harga rumah dikurangi uang muka, kemudian dikali dengan bunga, selanjutnya dibagi secara merata. Oke. Dah. Jadi di sini ada 3 tipe rumah, ada tipe rumah 21, tipe rumah 36, dan tipe rumah 54, di mana katanya harga rumah tipe 21 Nah, harga rumah tipe 21 itu harganya adalah 220 juta. Sementara katanya selisih harga rumah tipe 21 dengan 36 selisihnya adalah 140 juta. Kalau kita mainkan logika, harga rumah harga rumah yang punya tipe lebih tinggi pasti lebih mahal dari yang tipe rendah gitu ya. Berarti kalau misalnya selisihnya adalah 140 juta, maka harga rumah yang tipe 36 berarti harganya menjadi 360 juta rupiah gitu ya. Nah, kemudian selisih tipe 3 dengan 54 juga 140 juta. Berarti kalau misalnya ditanya harga rumah tipe 54 berapa? Nah, lagi-lagi kita tambahkan aja 140 juta, berarti harganya sama dengan 500 juta. Nah, gini ya. Inilah untuk harga rumah masing-masing. Lalu kita lihat untuk pertanyaan pertama. Katanya rumah tipe 21 akan dicicil selama 3 tahun. Berapakah perkiraan cicilan yang harus dibayar setiap tahun apabila sudah membayar uang muka sebesar 10 juta? Nah, berarti di sini kita mau menghitung besar cicilan. Dimana katanya untuk menghitung besar cicilan itu harga rumah dikurangi uang muka. Harga rumah untuk tipe 21 kan harganya tadi 220, uang mukanya adalah 10 juta. Berarti kalau dikurangi dengan uang muka, maka total harga rumah yang akan dibayarkan adalah 210 juta rupiah gitu ya. Nah, sehingga kalau dia tanya cicilan, berarti nyari cicilan itu sama dengan harga rumah dikurangi DP, berarti 210 juta. Lalu katanya dikali dengan bunga, dimana mencari bunga itu adalah 1 ditambah dengan persen bunga. Persennya kan tadi 10% ya, berarti setara dengan 0,1. Kemudian dipangkatkan dengan jangka waktu. Jangka waktunya katanya nyicil selama 3 tahun, berarti dipangkatin dengan 3. Lalu dibagi secara merata sesuai dengan jangka waktu cicilan, berarti dibagi dengan 3. Ini kalau kita hitung-hitung 210 juta kali 1,1 pangkat 3 dibagi 3, ini totalnya adalah 93.170.000. Berarti jawabannya adalah cantik. Untuk soal yang kedua, seorang ingin membeli rumah tipe 54 secara langsung atau tanpa cicilan. Ia sudah menabung sebesar 10 juta pada bulan pertama dan rutin menambah tabungannya 7 juta setiap bulan selama 5 tahun. Maka ada di sini beberapa pernyataan, ditanya benar atau salah. Harga rumah tipe 54 adalah 260 juta lebih tinggi dari harga rumah tipe 21. Oke, kita lihat
Kembali, tadi kan tipe 21 itu harganya 220, tipe 54 harganya 500 juta. Berarti kalau kita lihat selisihnya itu adalah 500 kurang 220, berarti 280 juta. Sehingga pernyataan satu ini bernilai salah. Ya. Kemudian yang kedua, harga rumah tipe 54 adalah 500 juta. Benar ya? Sesuai dengan yang diketahui bahwa harga tipe rumah 54 itu adalah 500 juta. Jadi yang kedua ini nilainya benar. Kemudian yang ketiga, seseorang masih harus menabung selama 10 bulan lagi untuk bisa membeli rumah tipe 54. Nah, tadi rumah tipe 54 kan 500 juta. Coba kita hitung tabungannya selama 5 tahun. 5 tahun itu setara dengan 60 bulan. Ya. Karena 1 tahun kan 12 bulan ya. Maka kalau kita hitung tabungannya dia ini selama 5 tahun itu berapa gitu ya. Berarti katanya kan awal-awalnya dia nabung 10 juta. Berarti 10 juta ditambah 59 kali dengan 7 juta. Nah, berarti ini totalnya menjadi 423 juta. 423 juta. Padahal tadi harga tipe rumah 54 itu kan harganya 500 juta. Berarti dia butuh ya, berarti setelah dia nabung berarti dia masih membutuhkan uang sebanyak berapa? 500 dikurangi 423 berarti dia masih butuh 77 juta lagi. Nah, dia masih butuh 77 juta lagi. Jadi kalau katanya dia harus nabung sebanyak 7 juta tiap bulan, ya kan? Berarti dia butuh berapa lagi? Berarti dia butuhnya itu sebanyak 11 bulan. Nah, jadi dia butuh 11 bulan lagi. 77 dibagi dengan 7. Jadi dia butuh sekitar 11 bulan lagi. Berarti katanya tadi dia butuh 10 bulan lagi, ini salah. Oke, sehingga jawabannya SBS, berarti jawabannya adalah dodol. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Seseorang sudah menabung sebesar 10 juta pada bulan pertama dan rutin menambah tabungannya 7 juta setiap bulan selama 5 tahun. Berarti sama perihalnya kayak yang sebelumnya ya. Berarti kalau misalnya kita hitung, yang ditanya di sini tabungannya selama 5 tahun itu berapa? Tadi sudah kita cari, jawabannya langsung dodol aja, yaitu 423 juta. Nah, ini ya terlihat di sini 423 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke teks yang 2. Suatu daerah sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Prosesnya mulai dari pendaftaran calon, pencarian dukungan masyarakat, sampai pengumuman terpilihnya seorang calon dilakukan selama 14 minggu. Pemungutan suara masyarakat untuk calon kepala daerah ini dilaksanakan pada minggu ke-10. Tingkat popularitas dan dukungan pada seorang calon kuat pada minggu ke-T diasumsikan dengan FT. Nah, jadi sudah diberikan di sini rumusnya adalah FT dengan T sama dengan 0. Lalu pertanyaannya begini, tingkat popularitas calon kuat ini meningkat. Nah, ini ada sedikit kurangnya. Ini katanya harusnya ini meningkat dalam keadaan maksimal ya, meningkat maksimum. Nah, ini mintanya maksimum ya. Maka kita tahu yang namanya mencari maksimum ya, yang namanya mencari maksimum syaratnya adalah turunan pertamanya ya harus sama dengan 0. Berarti tinggal kita turunkan. Cara menurunkannya kita ingat lagi. Kalau misalnya kita punya fungsi, katakanlah fungsinya adalah U per V. Nah, maka kalau dia tanya nanti turunan pertamanya sama dengan U aksen dikali dengan V dikurang V aksen kali dengan U dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini rumus tuh turunan. Nah, sekarang tinggal kita turunkan aja, kita asumsikan yang menjadi U itu adalah 840T. Nah, ini adalah U. Kemudian 49 plus T kuadrat. Nah, ini adalah V.
Berarti kalau misalnya dia tanya turunannya, berarti turunan pertamanya U aksen. Turunan dari 840T itu sama dengan 840. Kemudian dikali dengan V. V-nya sama dengan 49 plus T kuadrat. Kemudian dikurangi dengan V aksen. V aksennya berarti 2T. Lalu dikali dengan U. U-nya sama dengan 840T. Kemudian semuanya ini nanti kita bagi dengan V kuadrat. V-nya berarti 49 ditambah dengan T pangkat 2 dikuadratin. Kemudian turunan dari 10 itu 0. Nah, ini katanya turunannya harus sama dengan 0. Karena tadi syarat maksimum seperti itu ya. Nih, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Maka ini kalau kita rapihin, di sini sama-sama punya 840, berarti 840-nya boleh kita keluarkan. Nah, 840 kita keluarkan. Kita buka 840 supaya hasilnya sama dengan ini, berarti harus dikali dengan 49 plus T kuadrat. Nah, kemudian nanti dikurangi min 2T, 840-nya sudah ada di depan. Berarti ini tinggal min 2T dikali T, berarti jadinya min 2T kuadrat. Lalu dibagi dengan 49 ditambah dengan T kuadrat dikuadratin. Nah, hasilnya sama dengan 0. Ini kalau kita lakukan perkalian silang, berarti nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Hasilnya sama dengan 0, berarti yang tersisa tinggal 840 dikali dengan 49 minus T kuadrat sama dengan 0. 0 dibagi 840 itu juga 0, berarti nanti tersisa 49 min T kuadrat sama dengan 0. Berarti 49 sama dengan T kuadrat, maka T-nya sama dengan akar 49 atau 7. Jadi dia akan meningkat secara maksimum pada pada minggu ke-7. Maka jawabannya adalah bebek. Kemudian katanya begini, nomor 5. Pada minggu ke-14, besarnya tingkat popularitas dan dukungan pada calon kuat ini adalah P% dari pemilih. Dengan P-nya itu berapa? Nah, berarti tinggal kita masukkan aja. Nah, tadi kan FT-nya sama dengan 840T dibagi dengan 49 plus T kuadrat. T kuadrat dikuadratin, kemudian ditambah dengan 10. Nah, dia minta saat T-nya sama dengan 14. Berarti tinggal kita gantikan aja ini menjadi F14. Ya, berarti setiap T kita ganti dengan 14. 840 dikali dengan 14 dibagi dengan 49 plus 14 kuadrat. Nah, ini enggak ada harusnya, yang ini enggak ada. Oke, kemudian nanti ditambah dengan 10. Nah, ini kalau kita hitung, nanti jawabannya sama dengan 58. Maka jawabannya adalah ayam. Lalu nomor 6, yang dia tanya laju perubahan F terhadap T setiap saat. Setiap saat T adalah berapa gitu ya. Nah, dia minta adalah laju perubahan F terhadap T. Kalau dikatakan laju perubahan F terhadap T, ini sama aja artinya dengan turunan pertama dari fungsi F. Nah, ya, jadi ini sama aja dengan F aksen T. Itulah yang ditanya di dalam soal. Nah, ya. Jadi yang ditanya itu berapa kan atau apakah F aksen T-nya.
Tadi sebelumnya kita sudah cari yang namanya mencari F aksen T, berarti hasilnya kan ini ya. Ini tadi ya, F aksen T. Saya tulis ulang aja. Jadi F aksen T itu sama dengan, nah saya tulis yang ini aja ya, yang ini aja. 840 dikali dengan ini 49 tambah T kuadrat min 2T kuadrat berarti sama aja 49 min T kuadrat. 49 min T kuadrat. 49 min T kuadrat. Kemudian nanti semuanya dibagi dengan 49 plus T kuadrat dikuadratin. Nah, jadinya ini ya. 840 kali dengan 49 min T kuadrat dibagi 49 tambah T kuadrat dikuadratin. Berarti kalau kita cocokkan ke opsi yang paling tepat itu adalah ayam. Kemudian kita lanjut untuk teks yang ketiga. Teks yang ketiga, pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus-virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi dua. Pada awal pengamatan terdapat dua virus. Kemudian pembelahan terjadi setiap 24 jam atau setiap 1 hari. Kemudian setiap 3 hari, 1/4 dari virus katanya dibunuh. Lalu dia tanya benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Selisih banyaknya virus yang hidup pada hari kedua dengan hari ketiga adalah 4 virus. Oke. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan pada awal pengamatan berarti kita misalkan aja itu di hari pertama. Jadi dia membelah diri itu setiap 24 jam berarti setiap 1 hari. Jadi di hari pertama dia sudah ada membelah diri, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kalau misalnya kita cari di hari pertama kan dia itu sudah ada 2 virus ya. Kemudian di hari kedua membelah diri 2 kali lipat berarti jadi 4, membelah diri lagi berarti jadi 8. Nah, cuman katanya setiap 3 hari 1/4 dari virusnya dibunuh. Hari ketiganya berarti jadi 8, kemudian hari keempatnya adalah 16. Nah, katanya kan setiap 3 hari dia melakukan yang namanya pembunuhan 1/4 bagian. Tadi kan ini hari pertama ini adalah hari pengamatan mula-mula ya. Kemudian 3 hari kemudian, berarti 3 hari kemudian jatuhnya di hari keempat. Nah, di hari keempat ini katanya 1/4 dari virusnya itu dibunuh. Berarti 1/4 dari 1/4 dari 16 itu adalah 4. Berarti yang mati ini sama dengan 4 virus, berarti sisanya tinggal 16 dikurangi 4, berarti tinggal 12 virus lagi. Nah, yang 12 virus inilah membelah diri lagi di hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, dan seterusnya, gitu ya. Berarti kalau sisanya adalah 12, membelah diri lagi, berarti di hari ke-5 menjadi 24. Lalu di hari ke-6 menjadi 48 karena 2 kali lipat. Berarti di hari ke-7 menjadi 48 kali 2 berarti jadi 96. Nah, kira-kira begitu dan seterusnya ya. Lalu tadi pertanyaan pertama, selisih banyaknya virus yang hidup pada hari kedua dan hari ketiga adalah 4. Hari kedua itu yang ini. Sementara hari ketiga itu ini. Selisih mereka 8 kurang 4 berarti 4. Benar ya? Maka nomor 1 ini benar. Banyaknya virus yang hidup di hari keempat adalah 16 virus. Kalau kita perhatikan yang hidup, dia mintanya yang hidup ya. Kalau yang hidup ternyata tinggal 12. Berarti yang kedua salah. Lalu yang ketiga, banyaknya virus yang mati selama seminggu pertama adalah 28 virus. Seminggu pertama. Benar nggak yang mati itu adalah 28 virus? Kita akan hitung ya. Tadi kan dia setiap 3 hari mati ya. Berarti awalnya pengamatan di hari pertama, 3 hari kemudian adalah hari keempat. Nah, kemudian di 3 hari kemudian berarti di hari ke-7. Jadi dari yang 96 ini mati lagi ya 1/4. Berarti yang mati 1/4 daripada 96 itu
24. 24. Berarti nanti sisanya 96 dikurangi 24 itu sama aja dengan 72 gitu ya. Jadi total yang mati itu berarti berapa? 24 ditambah dengan yang 4. Jadinya 28. Berarti benar. Sehingga pernyataan ini adalah benar salah benar, maka jawabannya adalah bebek. Kemudian nomor 8, banyaknya virus setelah 1 minggu pertama adalah berapa? Kita perhatikan setelah 1 minggu pertama berarti yang tersisa itu sama dengan 72. Berarti tinggal ini. Maka jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut ke teks yang keempat. Teks yang keempat katanya lantai suatu gedung penyimpanan yang berbentuk persegi panjang ukurannya 6,5 meter dikali 6 meter akan dipasang ubin yang berukuran 60 cm kali 60 cm, di mana katanya pemotongan itu diperbolehkan. Satu lusin ubin dijual dengan harga 540.000 dan tidak dapat dibeli satuan. Diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter kuadrat lantai dengan ubin adalah 10 menit. Pertanyaannya adalah luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh. Oke, jadi kita ilustrasikan aja, ada lantai suatu gedung. Nah, lantai suatu gedung ini katanya berbentuk persegi panjang yang ukurannya adalah 6,5 meter kali 6 meter, atau kalau kita ubah ke cm sama-sama dikali 100, berarti ini sama aja 650 cm kali 600 cm. Nah, sementara ukuran ubin itu kan 60 kali 60 ya. Nah, otomatis kalau kita perhatikan dari ukuran ini, kita tahu bahwa 650 bukanlah kelipatan dari 60 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bagikan 650 kita bagi dengan 60 cm, ya kan? Kalau kita bagi dengan 60 cm, berarti ini akan ada sisanya. Sisanya sama dengan 50 cm. Nah, 50 cm ini berarti akan dilakukan pemotongan ubin. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, kira-kira yang 50 cm itu berarti sekitaran sini ya. Nah, jadi yang 50 cm itu yang saya arsir. Sementara kalau 600 itu kan kelipatan 60 ya. Berarti ke atas dia tidak ada yang namanya pemotongan ubin utuh semua. Sehingga kalau dia tanya luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh berarti seluas ini. Ini ya tidak utuh. Nah, maka kalau ditanya berapa luasnya, ya tinggal kita kalikan aja. Yang namanya mencari luas persegi panjang, panjang kali lebar. Berarti tinggal kita buat nih. Luasnya itu sama dengan 50 dikali dengan 600. Nah, 50 dikali dengan 600. Cuman ini kan satuannya dalam cm. Mintanya dalam bentuk meter, berarti masing-masing kita bagi dengan 100. Karena dari senti ke meter itu dibagi 100. Berarti ini sama aja nanti 0,5 dikali dengan 6 berarti sama aja dengan 3 meter kuadrat. Berarti jawabannya adalah cantik. Kemudian nomor 10, biaya minimal yang diperlukan untuk membeli ubin yang dapat menutupi seluruh lantai. Oke, katanya tadi di sini keterangannya bahwa pembelian ubin itu harus dalam lusinan ya. Dalam lusinan, tidak dapat dibeli dengan satuan. Berarti paling tidak ubin yang diperlukan itu nanti haruslah kelipatan daripada 12. Sekarang kita akan hitung dulu berapa ubin yang diperlukan untuk menutupi semua lantai. Nah, tadi kan ukuran lantainya 650 dikali dengan 600. Berarti kalau misalnya kita hitung ubin yang diperlukan, ya, banyak ubin yang diperlukan. Nah, banyak ubinnya berarti sama dengan 650 kali dengan 600 dibagi nanti sama-sama 60 kali 60 karena ukuran ubinnya 60 kali 60. Nah, ini nanti tinggal kita coret. 65 dibagi dengan 6 ini sekitaran 10 koma ya. Ini sekitaran 10 koma karena nggak boleh
pakai koma, kita bulatkan aja, berarti sekitar 11 ubin yang dibutuhkan ke samping kanan. Sementara kalau 600 dibagi dengan 60, ini sama aja dengan 10, berarti ke atas dia butuhnya 10, sehingga banyak ubin yang diperlukan adalah 110 buah. Kurang lebih begitu. Banyak ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai. Cuman karena belinya haruslah dalam lusinan, berarti paling tidak banyak ubin yang diperlukan haruslah kelipatan daripada 12. Ya, kelipatan 12 yang paling mendekati ke 110 itu adalah 120. Karena kalau di bawah 110 itu tidak mungkin, karena minimal banyak ubin yang dibutuhkan minimal 110. Di bawah dari 110 berarti tidak cukup untuk menutupi lantai gitu. Berarti ini kita harus naikkan. Kita naikkan ke berapa? Kita naikkan ini ke 120 ubin supaya dia menjadi kelipatan daripada 12. Karena mintanya dalam lusinan, nggak boleh belinya satuan gitu. Berarti 120 ubin ini setara lah dengan 10 lusin. Karena satu lusin 12 buah gitu ya. Setara dengan 10 lusin. Nah, tadi harga satu lusin itu kan 540.000. Berarti kalau dia beli dengan dengan biaya 10 lusin, berarti tinggal 540 dikali 10, berarti jawabannya adalah 5.400.000. Jadi jawabannya adalah cantik. Nah, kemudian yang ke-11, dia minta total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin pada seluruh bagian lantai. Nah, kita lihat lagi mengenai waktu. Katanya bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter kuadrat dibutuhkan dalam waktu 10 menit. Artinya setiap 3 meter kuadrat, berarti ini satuan luas ya, dia pakai atau dia butuhkan waktu selama 10 menit. Kalau begitu, untuk keseluruhan berapa menit lah yang diperlukan? Maka yang pertama kita hitung dulu luas total lantai. Nah, luas total lantai berarti sama dengan 6,5 dikali dengan 6. Seginilah luasnya. Maka kalau dia minta waktunya, karena setiap 3 menit dia butuh 10 menit, berarti langsung aja nanti waktunya itu 6,5 dikali dengan 6 per 3, kemudian dikali dengan 10. Oke. Maka ini kalau kita hitung 6 bagi 3 kan 2 ya. Kemudian 10 kali 6,5 sama dengan 65. Kali 2 berarti 130 menit. Jadi 130 menit lah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemasangan ubin. Jadi jawabannya adalah dodol. Kemudian nomor 12, jika ukuran ubin diganti, manakah ukuran berikut yang dapat menutupi lantai tanpa melakukan pemotongan? Nah, syarat supaya dia tidak melakukan pemotongan ubin berarti ukuran daripada ubin haruslah kelipatan dari ukuran lantai. Nah, itu syaratnya. Yang pertama katanya ukuran ubinnya 30 kali 30. Satu-satu kita cek. Tadi kan ukuran lantainya itu adalah 6,5 atau 650 dikali dengan 600. Kalau lah ukuran ubinnya 30 kali 30, tinggal kita bagikan aja. Bagi 30 bagi 30. Kita cek 650 dibagi dengan 30 apakah bulat? Jawabnya tidak. Ini tidak bulat. Kalau tidak bulat, berarti akan ada yang namanya pemotongan ubin di sini. Padahal tadi mintanya tanpa melakukan pemotongan ubin. Berarti yang ini tidak mungkin. Kira-kira gitu. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, ukuran ubinnya 40 kali 40. Berarti 650 kali dengan 600. Kemudian tadi ubinnya adalah 40. Pertanyaan lagi, apakah 650 dibagi dengan 40 merupakan bilangan bulat? Tidak juga. Ini tidak bulat. Nah, karena ini tidak bulat, berarti akan ada yang namanya pemotongan ubin, sehingga yang ini juga tidak mungkin. Lalu yang ketiga, kalau misalnya ukuran ubinnya itu adalah 50 kali 50, berarti 650 dikali dengan 600, kita bagi dengan 50, bagi dengan 50. Pertanyaan, apakah ini kalau dibagi menghasilkan bulat? Betul, ini akan bulat, berarti tidak akan ada yang namanya pemotongan ubin. Lalu yang ini? Iya, bulat juga.
Sehingga ketika ukuran ubinnya 50 kali 50, mungkin nggak ada pemotongan? Mungkin nggak tidak ada pemotongan? Betul, mungkin. Tidak akan ada pemotongan di sana. Sehingga jawaban yang paling benar itu tidak mungkin. Maka jawabannya adalah Eko. Oke, kita lanjut ke teks yang kelima. Seorang ilmuwan melakukan percobaan membuat cangkang telur berwarna hijau dan ingin menentukan apakah bahan kimia tertentu yang dia gunakan memiliki efek pada warna telur. Setelah melakukan pengujian terhadap 40 telur yang berbeda dan mengukur intensitas warna hijau dengan atau tanpa bahan kimia, ilmuwan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi adik-adik boleh lihat ada percobaan dengan bahan kimia untuk warna hijau muda atau intensitas warna yang kurang 50% itu ada 5, yang lebih dari 50% itu 15, sehingga totalnya 20. Kemudian yang kedua tanpa bahan kimia, yang hijau muda 16, hijau tua 4, totalnya 20, dan seterusnya. Kita lihat nomor 13. Peneliti ingin mengambil 2 telur secara acak. Kalau dikatakan acak berarti ini udah bagian dari kombinasi. Peluang terambilnya masing-masing 1 telur yang memiliki intensitas warna yang kurang 50% dengan bahan kimia dan tanpa bahan kimia adalah berapa? Oke, tadi yang diambil adalah 2 telur secara acak. Lalu katanya yang diharapkan dari yang 2 ini adalah 1 telur memiliki intensitas warna yang kurang 50% dengan bahan kimia, satunya lagi tanpa bahan kimia. Maka kalau dia tanya peluangnya, berarti langsung aja kita buat memilih satu telur dari intensitas warna hijau muda dengan bahan kimia. Berarti kombinasi 1. Nah, dengan bahan kimia yang hijau muda itu kan ada 5. Berarti kombinasi 1 dari 5. Ada kata dan, berarti dikali. 1 katanya hijau muda tapi tanpa bahan kimia. Berarti kombinasi 1 dari 16. Karena mintanya peluang, berarti dibagi nanti dengan total. Totalnya ini apa? Total yang bahan kimia dan tanpa bahan kimia untuk warna hijau muda, berarti totalnya adalah 21. Nah, ini kalau kita hitung kombinasi 1 dari 5 itu adalah 5. Kombinasi 1 dari 16 ini adalah 16. Kemudian dibagi dengan kombinasi 2 dari 21 ini turun 2 langkah aja. 21 20 dibagi 2 kali 1. Ini tinggal kita coret 20 bagi 2, ini adalah 10. 10 ke 5 ini adalah 2. Kemudian 16 ke 2 ini adalah 8. Berarti nanti peluangnya adalah 8/21. Oke, nah tadi karena dia mintanya kan 2 telur. Lalu yang diharapkan itu adalah telur yang warna hijau muda dengan bahan kimia dan tanpa bahan kimia. Berarti masing-masing 1 ya. Maka nanti yang pertama untuk memilih 1 telur yang warna hijau muda dengan bahan kimia, berarti kombinasi 1. Kita lihat warna hijau muda yang menggunakan bahan kimia itu ada 5, berarti kombinasi 1 dari 5 dikali dengan tanpa bahan kimia, tetap yang warna hijau muda, berarti 1 dari 16. Nah, kemudian nanti karena mintanya peluang dibagi dengan total keseluruhan, berarti kombinasi 2. Nah, dari yang mana? Dari total keseluruhan, mau yang terambil hijau muda nggak masalah, hijau tua nggak masalah, yang bahan kimia, tanpa bahan kimia, semuanya masuk. Berarti kombinasi 2 dari 40. Nah, ini kalau kita hitung kombinasi 1 dari 5 kan itu sama dengan 5. Kombinasi 1 dari 16 itu adalah 16. Lalu kombinasi 2 dari 40. Kalian masih ingat cara cepatnya karena di sini ada 2. Berarti langsung 2 kali mundur aja, dimulai dari 40. 40 kali 39 lalu dibagi dengan 2 kali 1. Yang bisa kita coret 40 bagi 2 ini adalah 20. 5 ke 20 ini adalah 4. Kemudian 16 ke 4 itu adalah 4.
sehingga total peluangnya menjadi 4/39. Maka opsinya adalah Eko. Kemudian kita lanjut nomor 14. Seorang ilmuwan memisahkan telur ke dalam 2 kotak. Kotak pertama untuk telur bahan kimia dan kotak kedua telur tanpa bahan kimia. Akan diambil 4 telur secara acak di kotak pertama untuk dokumentasi sampel. Lalu dia tanya benar atau salah. Yang pertama, peluang terambilnya 2 telur warna hijau muda dan 2 telur hijau tua adalah 70/323. Nah, ini makanya kita hitung. Yang pertama, katanya kan ilmuwan itu memisahkan telur dalam 2 kotak. Berarti kalau misalnya kita buat ilustrasinya, inilah kotak pertama, ini kotak yang kedua. Nah, kotak pertama katanya berisi telur yang bahan kimia. Telur bahan kimia kita lihat. Telur dengan bahan kimia terdiri dari hijau muda dan hijau tua. Hijau mudanya adalah 5, hijau tuanya 15. Nah, ini bahan kimia. Oke. Hijau muda muda aja lah ya, M-nya sama dengan 5, sementara tuanya sama dengan 15. Nah, sementara yang kedua ini tanpa bahan kimia, saya singkat TBK. Kita cek lagi, TBK tanpa bahan kimia, hijau mudanya 16, hijau tuanya 4. Mudanya itu 16, tuanya itu adalah 4. Oke, sekarang kita akan cek. Oke, lalu kita lihat. Tadi kan katanya akan diambil 4 telur secara acak dari kotak pertama. Berarti fokusnya kita kotak pertama ya. Lalu yang pertama, untuk pernyataan pertama ini dia minta peluang terambilnya 2 telur warna hijau muda dan 2 telur warna hijau tua. Nah, untuk kotak pertama nih fokusnya. Berarti nyari peluang itu sama dengan kombinasi 2. Dipilih hijau mudanya 2, dipilih hijau tuanya 2. Berarti kombinasi 2 dari 5. Karena ada kata dan dikali memilih 2 dari yang tua, berarti 15. Karena mintanya peluang berarti dibagi dengan total keseluruhan. Berarti kombinasi 2 dari total yang dari kotak 1, berarti dari 20 ya. 5 tambah 15 itu sama dengan 20. Sorry, ini harusnya 4, bukan 2. Karena yang diambil totalnya 4. Nah, kombinasi 2 dari 5 kan itu sama dengan 10 ya. Lalu kombinasi 15 dari 2 berarti mundur 2 langkah, 15 kali 14 bagi 2 kali 1. Kemudian kombinasi 4 dari 20 berarti mundur 4 langkah, dimulai dari 20, 19, 18, 17, dibagi 4, 3, 2, 1. Sekarang yang bisa kita coret, 20 dibagi 4, ini bisanya 5. 18 dibagi 6, ini bisanya 3. 14 dibagi 2, ini adalah 7. Nah, ini 7 ya. Ini 7. Kemudian berikutnya lagi 10 dibagi 5, ini bisanya 2. Yang bisa kita bagi, 15 dibagi 3, ini bisanya 5. Berarti nanti hasil akhirnya sama dengan 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu 10. 10 dikali 7 berarti 70. Per 19 dikali dengan 17. Itu sama dengan 323. Berarti kalau kita cek nomor 1 ini bernilai benar. Kemudian yang kedua, tidak mungkin semua telur yang diambil adalah telur warna hijau muda. Ya, tidak mungkin semua telur yang terambil adalah telur warna hijau muda. Kalau melihat dari kemungkinan ini, pernyataannya salah. Kenapa? Karena kan yang diambil tadi katanya cuma 4 doang.
Jadi kalau supaya ini tidak mungkin ya, supaya ini tidak mungkin, berarti jumlah telurnya itu ya, jumlah telurnya itu harus di bawah 4. Nah, harus lebih kecil dari 4. Ini baru tidak mungkin. Padahal yang warna hijau muda ada 5, berarti bisa aja terambil semuanya warna hijau muda. Jadi pernyataan 2 salah. Kemudian yang ketiga, peluang terambilnya telur warna hijau muda lebih kecil dibandingkan dengan telur warna hijau tua. Nah, peluang terambilnya telur warna hijau muda lebih kecil daripada hijau tua. Sekarang kita cek untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 saya tuliskan aja di sini. Yang ketiga. Nah, tadi kan yang diambil 4 ya. Berarti langsung aja kalau dia minta misalnya warna peluang hijau ya ini. Nah, kita cek ya. Benar nggak peluang hijau muda? Hijau muda lebih kecil dari peluang hijau tua. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan aja. Kalau misalnya terambilnya keempat-empatnya hijau muda, berarti peluangnya adalah kombinasi 4 dari 5 dibagi dengan kombinasi 4 dari 20. Sekarang kita bandingkan kalau yang terambil hijau tua. Berarti kalau hijau tua kombinasi 4 dari 15. Lalu dibagi kombinasi 4 dari 20. Nah, kombinasi 4 dari 5 itu kan sama dengan 5. Sementara kombinasi 4 dari 15 nah, kita cari ya. Berarti nanti untuk yang ini hasilnya 5 per kombinasi 4 dari 20. Sementara kalau yang hijau tua, karena di sini 4, berarti 4 kali mundur. 15, 14, 13, 12 dibagi dengan 4, 3, 2, 1. Lalu nanti dibagi kombinasi 4 dari 20. Nah, 4 kali 3 itu kan 12 ya. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, kalau kita bandingkan 5 dengan 15 kali 7 kali 13, sudah jelas bahwa yang peluang hijau muda itu lebih kecil dari hijau tua. Maka pernyataan nomor 3 itu benar. Nah, maka jawabannya adalah benar salah benar. Jawabannya bebek. Kita lihat lagi nomor 15. Peneliti ingin mengambil 2 telur secara acak. Lagi-lagi ada kata acak berarti kombinasi. Peluang terambilnya tanpa bahan kimia dengan syarat telur yang memiliki intensitas warna yang kurang dari 50%. Nah, yang dia minta peluang tanpa bahan kimia. Berarti peluang tanpa bahan kimia sama dengan kombinasi 2. Nah, tapi mintanya ini katanya yang warnanya kurang dari 50%. Yang inilah berarti ya. Kombinasi 2 dari 16. Lalu nanti karena mintanya peluang, kita bagi dengan total. Kalau total berarti keseluruhan. Berarti keseluruhan dari yang mana? Keseluruhan dari telur yang punya intensitas warna yang kurang dari 50%. Karena itu syaratnya katanya. Syaratnya itu adalah telurnya memiliki intensitas warna kurang dari 50%. Berarti nanti kombinasi 2 dari 21. Nah, berarti ini sama dengan 16 kali 15 bagi 21. 2 kali mundur ya. 21, 20, 2 kali 1. Ini kan bisa kita coret ya. Kemudian nanti 15 ke 20 sama-sama bagi 5. Ini 3, yang ini 4. Lalu 16 ke 4, ini 4. Terus 3 ke 21, ini adalah 7. Berarti nanti peluangnya sebesar 4 per 7. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut untuk teks yang ke-6. Data hasil ulangan matematika dari 36 siswa kelas 12 IPA 1 tersaji seperti gambar, seperti tabel ya.
Pak Roy, guru matematika kelas 12 IPA, akan mengubah skala nilai sebagai berikut. Yang pertama mengalihkan nilai, kemudian yang kedua menjumlahkan. Akibat perubahan data tersebut diperoleh data baru. Oke, jadi ini tentang yang namanya data dikatrol. Ini berbicara tentang data dikatrol. Jadi nanti ada dua di sini. Data dikatrol ini gunanya untuk menambah ataupun mengurangi sebuah nilai dengan cara menjumlahkan, mengurangkan, ataupun mengalihkan dan membagikan. Nah, jadi ini yang pertama saya bagi menjadi dua. Yang pertama begini. Jika sebuah data nanti ditambah ataupun dikurangi sebesar, ya, misalnya dikurangi sebesar A, maka apa yang terjadi? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ada namanya data pemusatan. Ada namanya data pemusatan. Yang kedua ada namanya data persebaran. Nah, ada data pemusatan, ada data persebaran. Kalau misalnya data pemusatan ditambah ataupun dikurangi sebesar A, maka semua nanti data pemusatan bakalan berubah. Berubah sebanyak yang ditambah ataupun yang dikurang. Sementara kalau dia data persebaran, dia nggak berubah sama sekali atau tetap. Kemudian yang kedua nanti jika misalnya sebuah data dia dikali ataupun dibagi sebesar A, maka ada dua juga yang terjadi. Ada namanya data pemusatan, ada data persebaran. Nah, apa yang terjadi pada yang kedua ini? Semuanya nanti bakalan berubah sebesar yang dikali ataupun dibagikan. Lalu pertanyaan, data pemusatan itu siapa gitu ya? Data pemusatan itu, nah, yang pertama ada dia namanya mean ataupun rata-rata. Yang kedua ada namanya modus. Yang ketiga ada namanya median. Median sekaliguslah ini kuartil. Ya, kuartil boleh, simpangan kuartil juga boleh. Nah, ini termasuk data pemusatan. Sementara kalau dia data persebaran, sementara kalau dia dikatakan data persebaran berarti lain daripada yang disebutkan di atas. Misalnya ada jangkauan, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, standar deviasi, ya, itu termasuk adalah persebaran. Nah, sekarang kita lihat. Katanya begini, akibat perubahan data tersebut diperoleh data baru. Yang pertama yang dia tanya adalah rata-rata yang baru. Nah, mencari rata-rata baru dengan cara pertama tadi dikali dan juga dijumlahkan. Oke. Rata-rata baru. Rata-rata itu kan termasuk pemusatan. Jadi kalau dikali ataupun dijumlah semuanya berubah. Jadi langsung aja rata-rata baru itu sama dengan rata-rata yang lama. Berarti rata-rata yang lama itu kan 92. Sehingga nanti boleh kita tuliskan 92 kali dengan 0,5. Hasilnya kita tambahkan dengan 40.
92 dikali dengan 0,5 kan itu sama dengan 46. Ditambah dengan 40 berarti 86, sehingga nomor 1 ini benar. Biasanya kalau 1 benar, 3 wajib benar, gitu ya. Kalau kita cek nomor 3, median hasil ulangan 83. Median juga termasuk pemusatan. Kalau pemusatan berarti mau dikali atau dijumlah semuanya berubah. Kita perhatikan mediannya 86. 86 dikali 0,5 itu 43, ditambah 40, 83. Makanya nomor 3 juga benar. Kemudian yang kedua adalah modus. Modusnya kan 88 ya. Nah, modus juga termasuk data pemusatan. Berarti modus yang baru sama dengan modus lama. Modus lamanya 88 kali dengan 0,5 kemudian ditambah dengan 40. Berarti ini sama dengan 44 tambah 40, 84. Maka nomor 2 juga benar. Lalu nomor 4, simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini termasuk data persebaran. Data persebaran kalau dia dikali berubah, kalau dijumlah tetap. Berarti langsung aja simpangan rata-rata sama dengan simpangan rata-rata yang lama adalah 20. Berarti 20 kali dengan 0,5. Karena ketika dia dijumlah tak mengubah apapun, berarti cukup dikalikan aja. Berarti hasilnya 10. Maka yang nomor 4 jadinya salah. Sehingga yang benar adalah yang 1, 2, dan 3. Itulah untuk nomor 16. Kemudian nomor 17. Jika jumlah kuartil bawah dan simpangan kuartil adalah 88. Nah, kuartil bawah dan simpangan kuartil itu termasuk data pemusatan. Berarti kalau data pemusatan mau dikali, mau ditambah, semuanya berubah. Maka pertanyaannya adalah berapa jumlah kuartil bawah dan simpangan kuartil yang baru. Jadi langsung aja. Yang dia tanya ini sama dengan 88 kali dengan 0,5 ditambah dengan 40. Maka jawabannya adalah 84. Jawabannya ayam. Kemudian nomor 18. Untuk 18 sampai 20 kita akan gunakan teks 7. Berikut adalah tabel 5 klub teratas Liga Serie A. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Setiap klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Nah, jadi katanya ada 5 klub dalam Liga Serie A. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan Jadi katanya di Liga Serie A ini ada 20 klub, di mana 20 klub ini bermain dengan lawannya itu sebanyak 2 kali. Ya, melawan lawannya sebanyak 2 kali masing-masing. Berarti kalau misalnya kita hitung, satu klub itu mainnya berapa kali kalau kita hitung total. Berarti dia main atau bertanding sebanyak 38 kali. Karena kan hitungannya lawannya satu tim itu ngelawan 19 tim. Setiap tim dilawan 2 kali. Nah, berarti totalnya menjadi 38 kali. Nah, sementara di sini ada 5 klub, Napoli, Inter Milan, AC Milan, Roma, Juventus. Masing-masing sudah dilakukan pertandingan. Napoli 32 kali, Inter Milan 32 kali, dan seterusnya. Berarti masih ada sisa pertandingan yang akan mereka mainkan. Nah, yang pertama kalau misalnya kita cek, Napoli ini sisanya berapa kali main lagi? Karena total pertandingan 38, berarti Napoli mainnya tinggal 6 kali lagi. Lalu Inter Milan juga 6 kali lagi. Nah, kemudian AC Milan berarti 38 kurang 31 jadinya 7 kali. Terus Roma 6 kali. Lalu Juventus juga 6 kali. Nah, Juventus juga 6 kali. Itulah sisa pertandingan. Lalu pertanyaannya begini. Total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan? Tadi kan klubnya ada 20. Setiap tim itu kan main 2 tim ya. Sekali main kan itu terdiri dari 2 tim. Kemudian setiap tim itu melawan tim lain itu 2 kali. Kalau dia tanya total pertandingan itu berapa, boleh kita gunakan kombinasi aja. Karena setiap main itu ada 2 tim, berarti kombinasi 2 dari total tim.
timnya adalah 20. Nah, karena setiap tim melawan tim lain itu 2 kali, berarti nanti masing-masing harus dikali 2. Nah, jadinya gitu ya. Berarti 2 dikali kombinasi 2 dari 20 berarti mundur 2 langkah. 20 19 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Kebetulan 2 ke sini kan habis ya. Berarti total pertandingannya adalah 380 pertandingan. Kemudian nomor 19, poin minimal yang diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2002. Nah, supaya si Napoli menjadi pemenang, ya kan? Berarti poinnya Napoli harus paling tinggi dari seluruhnya. Berapa poin tertingginya? Berapa minimal yang dia harus butuhkan supaya dia menjadi pemenang? Berarti selain daripada Napoli, berarti Inter Milan, AC Milan, Roma, Juventus, ini kita maksimalin poinnya. Bagaimana cara memaksimalin poinnya? Cara memaksimalinnya berarti kita anggap sisa pertandingan ini harus menang. Nah, ini ya. Dia harus maksimum. Supaya maksimum berarti di sisa pertandingan mereka semuanya kita anggap menang. Oke? Nah, di sini ada poinnya. Katanya kalau untuk menang dia dapat 3 poin, kalau imbang 1 poin, kalau kalah 0 poin. Nah, jadi mereka masing-masing harus menang. Oke? Berarti tadi pertandingannya kan sudah 32 kali, di mana menangnya itu katanya untuk Inter Milan 24. Kalau kita anggap pertandingan sisanya itu menjadi menang, berarti menangnya si Inter Milan menjadi 30 kali, bukan 24 lagi. Sementara kalau AC Milan itu menjadi 30 juga ya. Nah, ini berarti 30 juga, 23 tambah 7. Sementara kalau Roma 21 kali 6 berarti 21 kali 6, 21 tambah 6 berarti 27. Lalu Juventus berarti 26 kali menang. Nah, kalau kita hitung skornya masing-masing, ya kita mau hitung skornya masing-masing. Yang pertama Inter Milan dulu. Inter Milan. Nah, kita hitung skornya. Oke. Berarti skor Inter Milan itu sama dengan 30 dia menang, berarti 30 sekali menang kan dapat skor 3. Kemudian imbangnya 2 kali. Nah, berarti 2 dikali 1. Jadi totalnya menjadi 92 poin. Nah, itulah untuk Inter Milan. Kemudian yang kedua untuk AC Milan. AC Milan. Berarti total dia menang itu juga 30, berarti 30 dikali dengan 3. Imbangnya 5, berarti 5 kali 1. Sehingga totalnya 95. Lalu berikutnya untuk Roma. Nah, untuk si Roma dia menang 27 kali. Berarti skornya 27 kali 3, imbangnya 3 kali. Berarti 3 kali 1. Berarti ini menjadi 84. Lalu si Juventus. Nah, Juventus dia menang 26 kali, berarti 26 kali 3, imbangnya 2 kali. Berarti ini jadinya skornya 80. Nah, ini skor mereka maksimal, gitu kan? Nah, jadi supaya Napoli menjadi pemenang, paling tidak skornya dia itu harus di atas 95. Minimal 96 deh, gitu ya. Minimal dia 96. Berarti untuk skor sementara si Napoli itu berapa? Berarti karena udah menang 29 dikali 3, imbangnya sekali, berarti 1 kali 1, ya kan? Berarti ini sama aja dengan 88. Nah, jadi supaya dia mencapai 96, minimal dia harus minimal dia harus nambah 8 poin lagi. 8 poin lagi. Ini minimal. Supaya dia menjadi pemenang. Nah, pertanyaannya katanya apa? Poin minimal yang diperoleh supaya dia menjadi pemenang, ya tinggal 8 aja. Gitu. Kemudian nomor 20.
Jika di pertandingan tersisa, Inter Milan memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang. Ya, jika di pertandingan tersisa Inter Milan, berarti kalau udah pertandingan sisa, yang ini sudah tidak dipakai lagi. Sekarang kita fokus di Inter Milan dan juga si AC Milan. Jika di pertandingan tersisa Inter Milan memenangkan 2 pertandingan, sisanya imbang. Nah, sekarang kita fokusnya Inter Milan. Nomor 20, Inter Milan. Inter Milan ini menang, di sini imbang, kemudian di sini skornya. Nah, ini skor. Kan awalnya Inter Milan itu menang 24 kali, ya. Awalnya dia menang 24 kali. Sisa pertandingannya 6 kali. Katanya di sisa pertandingan 2 kali dia menang, berarti total dia menang sekarang menjadi 26. Sisanya imbang, sisanya itu berarti tinggal 4 kali lagi, ditambahlah sama 2. Berarti jadinya imbangnya 6. Ya kan? Kalau kita hitung skornya, berarti skornya sama dengan 26 kali 3 ditambah 6. Berarti ini sama dengan 84. Kemudian kita lihat AC Milan. Nah, AC Milan untuk sementara AC Milan itu menangnya kan 23 kali. Imbangnya 5 kali. Nah, berarti skornya menjadi 23 kali 3 ditambah 5. Berarti ini 74. Lalu katanya begini. Supaya di sisa pertandingan AC Milan ini bisa menjamin bahwa dia menempati posisi kedua. Berarti supaya dia menempati posisi kedua, maka nilainya ini harus lebih tinggi dari 84. Harus lebih besar dari 84. Minimal 85. Dia bisa menjadi pemenang gitu ya. Nah, berarti di sini minimal dia butuh 85 poin. Supaya 85 poin, berarti berapa lagi yang harus dia tambah? Berarti minimal dia nambah 11 poin. Dia nambah 11 poin supaya dia pemenang. Kalau 10 masih imbang, harus 11. Maka sekarang dia tanya, seperti apalah pertandingan tersisa yang harus dia dapat supaya dia bisa menjadi pemenang atau posisi kedua. Berarti ini komposisi untuk menang, imbang, sama kalah. Kalau kalah kan tidak mempengaruhi apapun, jadi ini boleh kita hilangkan saja. Gitu ya. Berarti kalau kita hitung pernyataan 1, menangnya 3 kali, imbangnya 3 kali, berarti skornya menjadi 3 kali 3 ditambah 3. Berarti ini berapa? 12. Oh, berarti kalau 12, maka dia bisa menjadi pemenang. Kalau 1 benar, 3 udah wajib benar. Sementara yang kedua, kalau misalnya posisinya 3 sama 2, menangnya 3 kali, imbangnya 2 kali, berarti 3 kali 3 tambah 2, berarti 11. Oh, ini juga bisa menghasilkan dia pemenang. Lalu kalau yang keempat, 3 kali 3 ditambah 0, berarti ini 9. Kalau 9 berarti dia masih kalah. Maka yang paling mungkin itu posisi yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah ayam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dari KRH. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Jika memang ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, semoga ilmu ini boleh bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.